Ya, ini yang juga menjadi perhatian adalah masih naik. Kalau kita lihat datanya belakangan, bahkan Jessica biasa itu sekilo hanya sekitar Rp30.000. Tapi ini ada beberapa pasar yang bahkan naiknya itu lebih dari 100% sampai Rp70.000, Rp80.000 akibat El Nino dan juga banjir yang membuat pasokan panennya jadi berkurang. Tentunya ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, supaya harga bawang merah ataupun bawang putih ataupun komoditas pangan lainnya ini bisa stabil ataupun juga ikut turun. Karena kalau tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tentunya bisa-bisa nih emak kita ngomel. Nah, kalau berbicara informasi yang satu ini kayaknya harusnya nggak bikin kita ngomel. Karena beralih ke informasi soal Menparekraf Sandiaga Uno yang ternyata punya ambisi untuk Indonesia bisa jadi tuan rumah konser-konser internasional termasuk konser Taylor Swift. Tapi pertanyaannya adalah Jessica, mungkin nggak itu kejadian? Dan kepada VOA, Sandiaga Uno menyebut akan membangun narasi Indonesia yang aman dan siap menyambut artis-artis papan atas. Dan selengkapnya oleh jurnalis VOA, Randy Wicaksono. Kesepakatan eksklusif konser Taylor Swift dengan Singapura banyak dikritik negara-negara tetangganya. Namun, ini mengisyaratkan satu hal. Konser Taylor Swift membawa untung besar untuk ekonomi negara yang menyelenggarakan. Alasannya, The Swifties. Menurut riset Question Pro, konser The Eras Tour Taylor Swift di Amerika Serikat saja bisa beri kontribusi ekonomi sebesar $5 miliar Amerika alias setara PDB 50 negara. In terms of Swiftonomics or Taylor Swift, the average spend is about $1,300. And Beyonce is even higher, $1,800. So Swiftonomics brings about 95% occupancy rate, which is phenomenal and really in comparison with pre-pandemic numbers. Nilai ekonomi ini memotivasi negara-negara saling berlomba untuk membangun infrastruktur untuk jadi tuan rumah event skala internasional, termasuk Indonesia. Hal ini diamini oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat hadiri forum di PBB New York. Setiap tahun Indonesia menyelenggarakan sekitar 3.000 sampai 4.000 event berskala nasional dan internasional. Ini telah menciptakan dampak ekonomi sekitar 160 sampai 220 triliun rupiah. Indonesia dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia menjadi target pasar yang cuan bagi para musisi internasional untuk datang dan juga tampil. Meski telah ada infrastruktur yang bisa menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah, namun berbagai aksi protes dan penolakan dari kelompok konservatif kerap menjadi sorotan. Menanggapi ini, Sandiaga Uno sebut pentingnya upaya membangun narasi dan citra Indonesia yang ramah dan terbuka untuk event internasional. Kita harus bantu untuk menyampaikan narasi bahwa kita open for business, bahwa Indonesia tidak menutup diri. Menjadi tuan rumah event dan konser berskala internasional tak hanya punya kontribusi positif terhadap ekonomi dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang untuk pariwisata secara keseluruhan. Data Badan Pusat Statistik sebut tahun 2019, pariwisata punya kontribusi 4,65% terhadap PDB Indonesia. It also kind of elevates the image of the destination, something like World Cup, FIFA. Look what it did for Qatar, which right now is definitely on the map. Indonesia masih berambisi jadi tuan rumah berbagai event internasional. Saat ini, Indonesia tengah bersiap-siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus pada 3 September mendatang. Dari New York, Randy Wicaksono, VOA.